Sedangkan para ilmuwan sepakat Danau Toba terbentuk akibat letusan begitu banyak review soal harga kuliner seputar Danau Toba yang tak masuk akal. Oke, si Ebong kembali menyapa para pendengarnya yang menonton acara Celoteh si Ebong. Kali ini si Ebong mau berceloteh tentang wajah baru Danau Toba yang kita inginkan. Wajah baru Danau Toba kita. Siapa sih yang nggak kenal Danau Toba? Danau alami terbesar yang berada di lokasi kaldera gunung supervulkan yang kita kenal dengan Gunung Toba. Di Indonesia, Danau Toba ini danau terbesar. Sementara di dunia menjadi danau vulkanik terbesar. Dalam kesusastraan daerah, legenda Danau Toba ini dibumbui dengan kisah seorang pemancing nih yang menangkap ikan mas yang sangat besar, di mana ikan mas itu berubah tiba-tiba menjadi wanita cantik dan menikahinya, tetapi terjadi segala satu konflik sehingga mereka berpisah, maka jadilah sebuah danau. Sedangkan para ilmuwan sepakat Danau Toba terbentuk akibat letusan volcano sekitar 70.000 tahun yang lalu, dan itu memicu perubahan iklim dunia dan genis dunia. Bahkan bisa dikatakan selesainya zaman binatang-binatang besar. Bahkan terjadilah perubahan zaman pada saat itu. Lalu setelah 7.000 tahun, kita ingin melihat bagaimana Danau Toba itu sekarang. Pemerintah kita seolah-olah tak lelah bolak-balik nih mengajak investor untuk membangun kawasan Danau Toba. Kita berikan apresiasi. Luar biasa. Tak terhitung banyaknya investor yang dari dalam maupun luar negeri yang bolak-balik nih mengunjungi Danau Toba. Terakhir, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Ebong nih, gak apa-apa ya nakal dikit ya. Nakal nih bertanya-tanya seperti ini loh. Kenapa sih Danau Toba kami hanya begini-begini aja? Apakah keindahan Danau Toba itu tidak menarik bagi para investor sehingga tidak memberikan dana yang begitu besar membangun Danau Toba? Karena terlihat Danau Toba itu tidak ada perubahan. Kemudian ya pertanyaan ini menarik Ebong untuk bertanya balik pada diri sendiri. Seandainya nih Ebong disuruh untuk menarik investor, sebelum investor datang, apa yang harus Ebong pahami dulu? Pertama-tama, Ebong akan melihat alam, di mana alam-alam yang cocok untuk dikembangkan, untuk memanjakan mata-mata para turis atau yang datang ke Danau Toba. Masih banyak sebenarnya spot-spot alam yang belum dieksplor oleh pemerintah, dan itu kita harus catat satu-satu, banyak nih. Banyak, kalau kita mau ya, banyak sebenarnya daerah-daerah yang belum dieksplor. Kedua apanya? Budaya. Karena harus kita jujur, budaya masyarakat di sekitar Danau Toba itu kalau di-create, dibungkus dengan baik, itu menjadi sebuah pertunjukan yang menyenangkan bagi para turis. Lalu apa yang tidak menarik? Nah, kadang-kadang di wisata area, nih, kesempatan ala kesempatan juga ini sering dilakukan oleh masyarakat. Tapi semoga ini akan berubah. Tiba-tiba ada karcis yang begitu mahal, karcis masuknya, dan tidak ada kebersihannya yang kurang. Banyak hal nih, sehingga daerah itu terlihat kumuh dan tidak memberikan suatu simpatik. Kadang-kadang juga kuliner, yang kedua kuliner menjebak nih. Begitu banyak review soal harga kuliner seputar Danau Toba yang tak masuk akal. Membuat wisatawan ini menjadi hati-hati nih. Karena mereka nggak mau kapok. Dan itu yang sering terjadi. Akhirnya si Ebong mungkin harus jujur nih. Kita harus membenahi dulu, membuat data-datanya itu dulu, sehingga kita bisa memberikan penawaran kepada investor. Apabila kita merujuk dari fakta-fakta di atas, harus diakui bahwa wisatawan yang niat awalnya untuk berwisata, menenangkan pikiran, menunjukkan jiwa, dan menghindari stres,
penat, kalau yang di atas itu kita nggak benahi, maka kemungkinan mereka kapok lagi datang ke Danau Toba. Itu situasi A. Karena itu, kalau si Ebong disuruh untuk menawarkan, si Ebong punya ide spesial nih. Sepertinya kita harus melihat Danau Toba itu seperti seorang putri raja yang bersolek untuk memikat pangeran ini. Bukan seperti Sales yang menjajakkan barang dagangannya. Mungkin inilah yang luput dari pemerintah kita. Tidak membuat Danau Toba itu seperti putri raja yang begitu cantik, tapi hanya menjajakan Danau Toba seperti seorang Sales. Saya beli ini Danau Toba gitu loh. Ebong merasa daripada pemerintah sibuk menjual pariwisata Danau Toba sampai ke luar negeri, yuk kita benahi loh, kita bersolek. Mari kita benahi Danau Toba itu menjadi lebih cantik dari sisi alamnya, dari sisi budayanya, dari sisi masyarakatnya, dan juga dari sisi kulinernya. Yuk, karena itu setelah kita dandani Danau Toba, maka kita akan menemukan liburan-liburan yang berkualitas. Ebong nggak mau berkunjung hanya untuk tidur-tiduran nih. Misalnya saya datang ke Danau Toba hanya untuk tidur, baru jalan-jalan. Jarang lo kita nemui menu atau menemukan waktu liburan yang pas, karena kita tahu semua kita kerja, sehingga ketika liburan kita pengen menemukan sesuatu resep liburan yang berbekas dan terus kita ingat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Gak mikir bahwa bersolek itu akan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Itu, yuk mari kita dandani Danau Toba. Jadi sehingga Danau Toba itu memberikan suatu kualitas liburan yang luar biasa. Tapi Ebong pengen lebih menekankan pada pembentukan destinasi wisata budaya. Contohnya seperti ini. Jangan cuma alam aja yang kita pertontonkan kepada para wisatawan, tetapi ada kunjungan-kunjungan wisata sehingga mereka merasa nyaman dan merasa ada edukasi baru karena kita memaparkan budaya. Contoh, di desa A kalau wisatawan datang, mungkin ada pertunjukan gondang anak muda yang dikreat, yang dikemas dengan lebih baik. Di desa W, kalau wisata datang, ada tarian-tarian lokal yang memikat, seperti kayak di Bali tari kacak, cak. Di desa C mungkin ada kearifan-kearifan lokal, misalnya membuat ulo, suling, tagading, dan lain-lain yang kita pertontonkan, sehingga ada edukasi yang kita berikan kepada para wisatawan. Dan di desa D mungkin wisatawan mencoba ingin mengendari Solo, karena Solo itu sangat susah, karena lebih susah naik Solo daripada naik sepeda. Dan banyak hal lagi yang bisa kita kembangkan, karena Danau Toba itu, masyarakat Danau Toba, kehidupan Danau Toba itu sebenarnya memberikan liburan yang menyenangkan dan berkualitas bagi wisatawan. Hanya saja itu belum kita kelola dengan baik. Dan mungkin ada juga kita buat seperti kampung wisatawan, di mana para wisatawan bisa belajar sepuasnya tentang aksara, bahasa, tarombo, dan simbol-simbol spiritual lokal yang bisa kita kembangkan. Jadi siapapun wisatawannya, selagi kita mampu mengukir pengalaman baru untuknya, mereka akan datang kembali nih. Ini seru nih. Dan mungkin mereka juga akan mengajak teman-temannya. Ayo ke Danau Toba. Kenapa kita harus ke Danau Toba? Ada edukasi, ada budaya baru yang mungkin selama ini nggak kita tahu. Tetapi Danau Toba itu memberikannya. Dan itu tidak ada sampai sekarang di Danau Toba. Ingat, kita liburan bukan mau tidur-tiduran. Kalau mau tidur mah di rumah aja. Tapi kita liburan itu ada suatu momen di mana kita ingin mendapat sesuatu kesan. Kita bisa memanjakan diri tanpa merepotkan diri. Kita memanjakan diri tapi kita merasa terhibur. Kita memanjakan diri tapi kita merasa ada sesuatu kenang-kenangan yang selalu kita ingat ketika Danau Toba dikunjungi. Mana itu? Jujur ya, jujur nih. Kita terlalu naif selama ini. Kita terlalu banyak menjual alam Danau Toba. Sudah cukup. Sudah cukup alam itu kita
jual berlebihan. Saatnya alam itu kita dandani dengan berbagai kearifan lokal, dengan berbagai budaya, sehingga alam itu menyatu dengan manusia dan memberikan pesona indahnya Danau Toba. Ayo pemerintah, mari buat destinasi wisata budaya. Banyak budaya-budaya sekitar Danau Toba yang mampu menarik wisatawan. Terima kasih, ketemu lagi dengan si Ebong dengan celoteh-celotehnya.